Izin Mas Kevin, acara sudah bisa dimulai Mas Kevin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat datang di sesi Digital Branding dan Public Engagement, membangun kepercayaan publik melalui komunikasi digital. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan keseharian kita teman-teman semua, khususnya bagi kita yang bekerja di pemerintahan dan berhubungan langsung dengan masyarakat, yaitu bagaimana caranya pemerintah bisa berkomunikasi dengan masyarakat secara efektif di era digital. Karena hari ini tantangannya itu bukan lagi sekedar bagaimana informasi itu bisa disampaikan, tapi tantangannya adalah apakah masyarakat mau mendengarkan. Kalau mereka sudah mendengarkan, apakah mereka bisa percaya? Dan setelah percaya, apa kemudian mereka mau untuk terlibat? Karena di era digital ini, masyarakat punya begitu banyak pilihan informasi. Mereka bisa dapat informasi dari pemerintah, dari media, dari konten kreator, maupun komunitas, bahkan dari sama warga. Jadi hari ini kita nggak hanya akan bicara mengenai bagaimana pemerintah bisa menyampaikan pesan, tapi kita juga bisa akan bicara mengenai bagaimana mendapatkan perhatian, membangun kepercayaan, dan juga menciptakan engagement. Dan untuk membahas hal tersebut, hari ini kita sudah punya 3 narasumber yang sangat luar biasa, dengan perspektif yang sangat menarik. Yang pertama saya ingin memperkenalkan, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, nama saya Kevin Udaya. Saya adalah Chief Eksternal dan juga Strategik dari Jakarta Branding yang hari ini kebetulan akan menjadi moderator untuk memimpin acara ini. Pertama, izinkan saya memperkenalkan narasumber pertama, yaitu Bapak Cyril Raul Hakim. Yang pertama ini Bang Ciko atau Pak Ciko Hakim. Beliau merupakan praktisi komunikasi strategis, eksekutif bisnis, dan aktivis sosial dengan pengalaman lintas sektor dari komunikasi publik, bisnis, organisasi kepemudaan, hingga pemerintahan. Saat ini beliau menjabat sebagai Head of Social Communication pada tim staf khusus Gubernur DKI Jakarta, dengan fokus pada strategi komunikasi dan hubungan publik. Beliau juga memiliki pengalaman lebih dari 1 dekade di bidang public relation, government relation, marketing, dan juga networking. Serta pernah memimpin perusahaan di bidang aviation services, international trading, entertainment, dan media. Selamat datang Pak Ciko. Halo Kevin. Siap. Pak Ciko. Kemudian kita berangkat ke narasumber yang kedua, yaitu ada Pak Abil Sudarman, founder dari ASSAI atau ASA ya, Pak Abil. Pak Abil ini merupakan praktisi kecerdasan buatan, entrepreneur, sekaligus spesialis di bidang AI governance, pengembangan teknologi digital, dan juga edukasi publik. Beliau memiliki pengalaman di sektor kelembagaan nasional, startup teknologi, dan juga media edukasi digital. Beliau juga pernah terlibat dalam perumusan kebijakan AI di tingkat nasional, termasuk dalam penyusunan UNESCO AI Readiness Assessment Methodology di Indonesia. Selain juga itu, beliau aktif mengembangkan startup berbasis AI, dan Pak Abil juga aktif berbicara mengenai AI, transformasi digital, tata kelola teknologi, dan juga inovasi. Selamat datang Pak Abil. Ya. Terima kasih, salam kenal Mas Kevin, salam kenal. Siap. Baik. Kita lanjut kepada narasumber kita yang ketiga, adalah Bapak Ferdinand Octavilano, merupakan Managing Director dari Goers. Pak Ferdinand ini merupakan profesional dengan pengalaman lebih dari 12 tahun di bidang industri teknologi, pariwisata, dan juga bisnis digital. Beliau memiliki pengalaman dalam membangun dan mengembangkan startup sejak tahap awal dengan keahlian di bidang strategic planning, business development, operational management, marketing strategi, hingga revenue generation. Dan juga melalui Goers, beliau juga memimpin berbagai inisiatif mulai dari strategic partnership, business development, operational, dan hingga strategi pemasaran. Selain itu, Pak Ferdinand ini juga aktif sebagai konsultan di bidang pariwisata, rekreasi, dan juga event management. Welcome, Pak Ferdinand. Selamat siang, Mas Kevin. Selamat siang semuanya. Oke, kalau kita lihat teman-teman semua, background dari ketiga narasumber kita ya, perspektifnya memang cukup berbeda.
Ada yang datang dari bidang komunikasi publik dan pemerintahan, ada juga dari bidang teknologi dan AI, dan ada yang datang dari digital business, tourism, dan creative ecosystem. Tapi semuanya ini bertemu di satu pertanyaan. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang relevan, mendapatkan perhatian masyarakat, dan pada akhirnya membangun kepercayaan publik di era digital sekarang. Untuk itu, kita langsung lanjut ke sesi pemaparan. Untuk membuka sesi ini, izinkan saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Ciko Hakim untuk menyampaikan pemaparannya. Pak Ciko, waktu dan panggung kami persilakan. Terima kasih Kevin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang untuk semua rekan-rekan narasumber dan juga Mr. Moderator, Mas Kevin Bidaya, dan tentunya yang paling utama adalah participants atau viewers dari diskusi pada hari ini. Sampai hari ini saya lihat Mas ada 131. Alhamdulillah artinya minat dari teman-teman yang sudah join untuk kemudian mendengarkan, melihat apa-apa yang menjadi topik-topik pembahasan di acara kita ini betul-betul disambut dengan antusias. Dan tentu terkait dengan apa yang akan menjadi topik pada hari ini adalah suatu hal yang penting untuk disimak rasa-rasanya, bukan hanya bagi praktisi di komunikasi publik pemerintahan, namun juga swasta. Karena kita bicara soal public trust, public engagement, kalau di pemerintahan itu adalah warga. Nah, kalau bicara di bidang bisnis tentunya kita bicara tentang konsumen, dan tentunya ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bersama. Nah, boleh saya mulai presentasi saya, boleh dihadirkan terkait dengan digital branding dan public engagement, membangun kepercayaan publik melalui komunikasi digital. Next. Mengapa kepercayaan publik penting? Itu menjadi fondasi tata kelola di era digital. Kita bicara soal challenges-nya dulu. Yang pertama tentunya terkait dengan tantangan era digital ini, informasi beredar sangat cepat. Misinformasi, hoax, dan hal-hal yang sungguhnya bukan berdasarkan data dan fakta itu bisa juga beredar dan bisa mudah dipercayai oleh awam. Ekspektasi respons instan itu adalah menjadi ekspektasi utama dari masyarakat atau dari audiens terkait dengan ini, dan kalau tidak tentunya siapa yang menyebarkan berita di awal itulah yang lebih akan dipercaya. Fragmentasi kanal menuntut pemerintah hadir secara kredibel di ruang digital. Saya ingin mengelaborasi sedikit terkait dengan ini. Saya kebetulan juga diberi berbagai kesempatan untuk bicara di hadapan teman-teman ASN di lintas OPD terkait dengan hal ini, dan ini yang selalu saya sampaikan bahwa era digital ini adalah era yang berbeda mungkin dengan era di mana misalnya generasi saya, misalnya generasi yang lahir di tahun 70-an, ada masa-masa tidak ada orang yang memegang handphone, ada masa-masa di mana belum ada CCTV, ada masa-masa belum ada media sosial tentunya, sehingga informasi itu sangat terbatas dan tidak bisa beredar real time. Sekarang ini real time, hitungan detik, apa yang kita lihat di jalan bisa kita share ke orang lain, dan begitu juga apa-apa yang misalnya bukan kita lihat tapi terekam oleh device-device yang ada termasuk CCTV misalnya. Dan ini saya secara jokingly atau bercanda sering mengatakan bahwa transparansi, menyampaikan hal-hal sesuai dengan apa adanya itu bukan permasalahan kita berbuat dosa atau tidak gitu ya, berbohong itu dosa dan menyampaikan apa adanya itu nggak dosa. Tapi ini masalahnya hari ini kalau kita berbohong 99,9% akan pasti ketahuan ya, cepat atau lambat ya, hari yang sama atau di esokan harinya kita nggak tahu. Di mana-mana orang memegang kamera, semua orang mempunyai
smartphone, dan ini adalah hal yang memang baik sesungguhnya, sehingga kita menjadi juga pribadi-pribadi yang lebih aware, pribadi-pribadi yang lebih baik, walaupun mungkin sebagian dari kita merasa terpaksa untuk jadi lebih baik. Tapi prinsipnya ini juga memaksa kita, karena semua disrupsi ini kan memaksa. Ada perubahan-perubahan yang harus kita lakukan dan mengarah ke hal yang lebih baik, khususnya untuk sebuah pemerintahan. Yang kedua, kepercayaan itu adalah aset. Kepercayaan publik adalah modal sosial, karena tanpa itu kebijakan terbaik sekalipun sulit dijalankan. Komunikasi digital yang jujur dan konsisten menjadi jembatan utamanya. Kepercayaan equals asset. Ini yang betul-betul harus menjadi top of mind dari semua ASN, semua pejabat publik, bahwa masyarakat ini yang penting adalah trust. Ya, seperti juga kalau kita bicara bisnis, tentunya trust dari konsumen, trust dari masyarakat secara umum, bahkan yang bukan pengguna sekalipun. Nah, ini sangat penting, sehingga apa-apa yang kita sampaikan juga menjadi hal yang betul-betul diperhatikan. Nah, dengan adanya kepercayaan ini, tentu kebijakan yang baik itu bisa dengan mudah tersosialisasikan, bisa dengan mudah diakui kebaikannya atau keberhasilannya. Permasalahannya kadang-kadang ada kebijakan yang baik tapi tidak disampaikan, kemudian karena itu tentunya penikmatnya juga menjadi sedikit, karena nggak banyak yang tahu terkait kebijakan itu. Tidak tersosialisasikan dengan baik. Karena apa? Kadang-kadang disosialisasikan dengan cara-cara yang kurang tepat, sehingga tidak mendapatkan kepercayaan publik itu sendiri. Jadi kembali lagi terkait dengan komunikasi digital yang jujur dan konsisten itu juga menjadi jembatan utama. Nah, bagi kami nih ya, saya bicara kami karena alhamdulillah nih sepertinya kita berempat dari sini, walaupun punya perspektif yang berbeda, berasal dari latar belakang yang sama. Kata kuncinya komunikasi. Kata kuncinya orang-orang yang bergerak di bidang komunikasi. Kita selalu percaya, orang-orang komunikasi itu selalu percaya bahwa komunikasi itu adalah investasi. Ya, kalaupun kita harus menganggarkan sesuatu, misalnya ya, kita bicara soal budget misalnya, terkait dengan komunikasi, baik itu di perusahaan, baik itu di badan publik atau lembaga-lembaga publik, lembaga pemerintahan, itu adalah sebuah investasi dan bukan cost. Nah, ini permasalahannya, ini tantangan bagi kita berempat. Saya memahami betul bahwa ini menjadi tantangan bagi orang-orang yang bergerak di bidang komunikasi, yang berada di institusi apapun, untuk bisa memberikan argumentasi bahwa tadi, karena kepercayaan adalah aset, untuk bisa mendapatkan kepercayaan, komunikasi yang baik harus terjadi, komunikasi yang baik harus tersampaikan. Dan kadang-kadang orang-orang yang tidak mempunyai latar belakang, misalnya pendidikan atau punya latar belakang pengalaman di bidang komunikasi, akan selalu menganggap komunikasi itu adalah sebuah cost baru. Padahal sesungguhnya komunikasi itu adalah sebuah investment. Misal, saya memberikan contoh, ini mudah-mudahan banyak juga teman-teman ASN dari berbagai daerah ya, yang kemudian bisa menjadikan ini dasar sebuah argumen untuk kemudian meningkatkan misalnya anggaran komunikasinya misal. Justru di masa-masa sulit sebuah pemerintahan, di masa-masa sulit sebuah keadaan sebuah daerah misalnya, anggaran komunikasi itu bisa ditingkatkan. Toh peningkatan anggaran itu misalnya itu kan tidak seperti peningkatan anggaran proyek misalnya, dan hal-hal lain yang sifatnya pembangunan misalnya. Tapi ini kenapa? Karena orang komunikasi itu seharusnya juga punya nalar, punya kemampuan untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi apabila misal ada potongan dana bagi hasil daerah misalnya, ya kan, di tahun depan. Ya, artinya kita udah bisa tahu nih, ada pembangunan-pembangunan yang tidak akan terlaksana, ya kan? Artinya apa? Berarti kita harus siapkan tuh komunikasinya, mitigasinya, strakomnya, gimana untuk menghadapi itu, ya kan? Bagaimana untuk mensosialisasikan itu, gimana untuk mengklarifikasi. Dan kadang-kadang ini kita punya hambatan ketika kita harus melakukan apa istilahnya, justifikasi terkait apa-apa yang akan kita sampaikan. Dan untuk itu kita harus tadi bisa menjelaskan kepada peers kita, ya, kepada kolega-kolega kita, nomor satu, kepercayaan adalah aset, dan cara mendapatkan kepercayaan itu adalah melalui komunikasi yang baik. Dan tadi komunikasi itu jangan dianggap sebagai cost, tapi lebih sebagai investasi.
Di Jakarta sendiri, di bawah kepemimpinan baru, yaitu Bapak Gubernur Pramono Anung dan Bapak Wakil Gubernur Rano Karno yang baru dilantik belum genap 2 tahun, bahkan baru 1,5 tahun yang lalu, komunikasi publik memang diarahkan lebih humanis, transparan, dan berorientasi pada solusi nyata bagi warga. Walaupun kita tentu adalah makhluk-makhluk modern yang tentunya berpegangan pada sistem yang baik kalau kita sampaikan akan menghasilkan hal-hal yang baik, tetapi tentu karakter setiap pemimpin itu berbeda dari masa ke masa, dan tentunya sedikit banyak karakter seorang pemimpin atau seorang atau sekelompok pemimpin itu tentunya akan mempengaruhi juga cara komunikasi dalam sebuah organisasi. Dan tentu kita tahu Bapak Gubernur Pramono Anung yang juga saya beruntung bisa bekerja di bawah beliau karena memudahkan kami-kami yang berada di bidang komunikasi, karena beliau ini adalah orang yang piawai dalam berkomunikasi, tahu kapan untuk menyampaikan sosialisasi kebijakan misalnya, dan juga orang yang tidak terlalu emosional di mata publik, dan ini sangat penting sehingga tidak ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari apa-apa yang menjadi ucapan atau penyampaian-penyampaian beliau sendiri. Yang kedua, terkait dengan sifat-sifat humanis dari kedua pimpinan kami, itu juga memudahkan kami untuk kemudian bisa melakukan engagement secara baik dengan masyarakat umum. Dan yang ketiga, terkait dengan transparansi. Ini hal yang memang harus sebenarnya harus dijalani oleh semua orang yang berada dalam pemerintahan. Transparansi itu terkait dengan apa-apa yang buruk memang tidak boleh ditutup-tutupi. Tadi selain itu salah, tetapi juga bahwa di era di mana media sosial, di era digital ini, tadi kalau kita berbohong, kalau kita tidak menyampaikan hal-hal sesuai dengan fakta, dalam waktu yang singkat itu semua akan terbongkar dengan sendirinya. Jadi transparansi itu penting dan berorientasi pada solusi nyata bagi warga. Dan ini yang menjadi hal yang terdepan, karena ujung-ujungnya kita ini bekerja, kami yang di pemerintahan bekerja tentunya untuk kemaslahatan masyarakat, warga, dan kesejahteraan warga. Dan tadi terkait transparansi termasuk dengan apabila memang ada kesalahan-kesalahan sebagai seorang komunikator dan terkait dengan bagaimana cara kita meningkatkan kepercayaan publik, salah satunya adalah tidak untuk mengeles atau mengelak, ya kan, dengan berbagai alasan, dan bahkan kadang-kadang harus cepat juga untuk menyampaikan permohonan maaf, dan apabila memang itu suatu hal yang memang harus ada perbaikan dari kita sendiri. Dan ini selama 1,5 tahun terakhir, alhamdulillah itu sedang kita jalankan, dan respons dari publik maupun rekan-rekan di dunia pers, media itu sangat baik. Slide next. Dalam pendekatan komunikasi digital, saya meyakini ada 5 pilar untuk membangun kepercayaan tersebut. Yang pertama tentu adalah transparansi. Tadi sudah disampaikan, informasi yang akurat, data yang terbuka, dan penjelasan yang mudah difahami warga. Nah, ini juga harus penting kita ukur dalam sebuah organisasi untuk bagaimana bisa menyampaikan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Terkait dengan hal yang sering dilupakan adalah penjelasan yang mudah dipahami oleh warga. Jadi memang warga ini beragam, sebaiknya juga kita menggunakan cara-cara berkomunikasi yang pertama seragam untuk bisa difahami oleh berbagai kalangan. Yang kedua, kadang-kadang tergantung ketika kita sedang menghadapi audiens yang mana, tentunya kita menyesuaikan dengan kemampuan mereka untuk memahami apa yang kita sampaikan. Yang kedua, responsivitas. Menanggapi aduan dan isu publik dengan cepat melalui kanal digital yang terintegrasi. Jakarta punya Jaki, Jakarta punya CRM, Jakarta punya berbagai kanal, termasuk juga setiap OPD dan juga DKI Jakarta sebagai Pemprov punya akun-akun di media sosial yang tentunya ini bukan sekedar tempat untuk memajang pencapaian atau kegiatan-kegiatan saja, tentunya komentar-komentar dari warga juga menjadi perhatian kita. Dan tentu Bapak Gubernur Pramono Anung dan Bapak Wakil Gubernur Rano Karno yang juga aktif di media sosial dengan berbagai akun medsosnya, itu betul-betul memperhatikan apa yang menjadi concern warga setiap kali memposting postingan
terkait dengan kegiatan-kegiatannya, apa yang dilakukan sebagai kebijakan ataupun peresmian dan hal-hal lain, dan ini langsung diteruskan kepada tim untuk kemudian kita tindak lanjuti. Dan ini responsivitas ini penting, dan alhamdulillah mungkin tidak banyak gubernur atau pimpinan daerah di daerah-daerah lain yang memiliki layer ketiga sebagai juru bicara. Contohnya saya yang mendapatkan posisi tersebut, tujuannya tidak lain selain untuk bisa merespons warga secara cepat. Bukan hanya di media sosial, tapi juga di media mainstream. Dan inilah yang membuat kami juga mempunyai keuntungan, sehingga media juga cukup masif dalam pemberitaan terkait Jakarta, baik itu sosialisasi kebijakan, bahkan kadang-kadang juga masukan dari warga, kritik, dan lain-lain, dan ini tidak pernah ada pembatasan terkait itu. Dan inilah yang menjadi juga keunggulan dari karakter Bapak Gubernur Pramono Anung yang sangat dekat dengan teman-teman media, teman-teman wartawan bahkan, namun beliau selalu menyampaikan untuk teman-teman media jangan hold back ketika ingin menyampaikan kritik misalnya, ketika ingin memviralkan sesuatu yang tersorot, hal-hal yang belum tertangani oleh Pemprov DKI Jakarta misalnya. Dan ini menurut beliau adalah bagian dari masukan yang berharga, sehingga ketika sudah disorot, dan yang penting adalah tindak lanjutnya setelah itu. Dan beliau meyakini karena semua yang negatif pasti ada cara untuk menjadikannya positif, sehingga kita biarkan apabila memang ada kritik, ada hal-hal yang sifatnya viral, yang menjadi pemicu Pemprov dan jajaran untuk berbuat lebih baik lagi. Yang ketiga terkait dengan empati, komunikasi dengan hati, memahami konteks warga, bukan sekedar formalitas. Inilah yang menjadi hal yang sangat penting ya. Kita bersyukur kalau memang kita adalah orang-orang makhluk-makhluk atau manusia-manusia yang terlahir misalnya empatetik gitu ya, punya rasa empati gitu. Tapi sesungguhnya ya kita tahu nggak ukuran empati seseorang itu kan berbeda-beda. Tetapi tentunya ada pakem-pakem tertentu yang harus kita ikuti, misalnya terkait dengan apa yang sedang dialami oleh bukan hanya warga di kota Jakarta misalnya ya, terkait dengan apa yang sedang dialami saudara-saudara kita di NTT. Tentunya ada duka di sana, dan tentunya kita juga sangat bersedih. Dan hal ini juga harus penting sekali untuk bisa dicerminkan dari perilaku kita, tindakan-tindakan kita selama kejadian-kejadian ini terjadi. Ya, misal kemarin di NTT, tentunya dengan sigap Pemprov DKI Jakarta di bawah instruksi Bapak Gubernur memberikan instruksi untuk kemudian ASN menyumbang, dan terkumpul sekitar 4 miliar rupiah lebih. Tetapi kalau kita lihat garis ke belakang lagi terkait dengan banjir yang terjadi di Sumatera dan Aceh, ketika itu kebetulan menjelang hari tahun baru, ada hal-hal yang kemudian kita refraining from doing. Jadi ada perayaan-perayaan juga kita kurangi. Kalau kita juga sedang mengalami, misalnya Jakarta sedang banjir, ya jangan juga ada saudara-saudara kita yang terdampak, yang juga tentunya ini harus menjadi perhatian, sehingga apa-apa yang menjadi misal pencapaian atau perayaan-perayaan itu juga harus dikurangi. Ini bagian dari komunikasi secara utuh. Dan ini juga harus kita in-sync-kan atau sinkronisasikan dengan apa-apa yang kita posting di ranah-ranah digital. Terkait dengan inklusivitas, next adalah menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan difabel. Nah, ini memang masih ada kekurangan di sana-sini terkait dengan cara kita menyampaikan hal-hal yang terkait dengan komunikasi, misal ini ya, tolong kembali dulu, sorry tadi ngomong next, maksudnya next dari ya kelompok rentan dan difabel. Misal pada ini kritikan ke dalam ya untuk teman-teman internal termasuk kami sendiri dalam kegiatan ini, misalnya akan lebih elok apabila ada penyampai sign language misalnya. Nah, ini bisa menjadi masukan di internal kami, tapi juga menjadi masukan bagi
institusi-institusi di mana Bapak Ibu sekalian yang menjadi audiens di sini ke depannya ketika melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan yang terakhir adalah konsistensi. Pesan itu harus selaras di semua kanal, baik media sosial pimpinan, media sosial OPD, Jaki, dan komunikasi resmi. Dan ini menjadi tantangan tersendiri. Tapi era digital itu kan tentu ada tantangannya, tapi karena era digital itu sendiri juga memudahkan juga, misal kita mempunyai WhatsApp group, kita memiliki kanal-kanal internal yang bisa berkomunikasi sehingga apa-apa yang kita sampaikan bisa selaras. Dan selaras itu bukan artinya seragam, tetapi tetap menarik dan sesuai dengan audiens masing-masing OPD. Misal orang-orang yang melihat atau memantau kegiatan OPD Dinas Perhubungan misalnya, mungkin berbeda dengan siapa-siapa yang memantau Dinas Pendidikan. Jadi bahasa-bahasanya juga harus disesuaikan sesuai dengan apa-apa yang menjadi kebijakan atau apa yang harus disampaikan ke masyarakat. Next. Baik, Pak Ciko izin, Pak Ciko izin mengingatkan, boleh satu slide terakhir atau dipercepat soalnya masih ada 2 Boleh, pembicara lagi. dipercepat, sorry ya. Terima kasih. Okay. Pak Ciko, terima kasih banyak. Thank you. Satu lagi. Jaki sebagai super app dari platform kepercayaan publik ya. Jaki ini udah dikenal bukan hanya di Jakarta aja, walaupun tadi ini ada 7,06 juta unduhan, ya artinya masih kurang sebenarnya karena warga Jakarta ini kan lebih dari itu. Saya juga pasti punya teman-teman yang belum mengunduh Jaki, dan sesungguhnya kalau udah jadi warga Jakarta sangat rugi kalau nggak mengunduh Jaki. Bahkan teman-teman dari daerah lain sudah mengunduh Jaki, dan ada 101 fitur layanan publik di sini. Ada CRM terintegrasi, ada AI, image detection, menjaga integritas laporan terkait dengan hal-hal seperti ini. Walaupun tentu kita tahu ini kita kembangkan karena pernah pada suatu waktu ada kesalahan atau ada kealpaan, kehilafan dari personel kita di lapangan misalnya yang memberikan laporan tanda kutip palsu yang menggunakan AI, kemudian ketahuan oleh pelapor dan lain-lain. Tapi hal-hal seperti ini kadang-kadang is a blessing in disguise. Kalau tidak ada kesalahan, tentunya tidak ada perbaikan-perbaikan. Dan di mana loopholes yang harus kita isi itu kan tentunya kita bisa tahu karena ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sendiri. Dan harapannya tentu Jaki ini terus kita perbaiki ke depannya dan menjadi acuan bagi seluruh warga Jakarta untuk kemudian melakukan pelaporan, mendaftar, meregistrasikan diri untuk mendapatkan kartu A, B, C yang tentunya menjadi keunggulan bagi warga Jakarta. Jadi alhamdulillah kita bisa berbangga diri, warga Jakarta itu, KTP Jakarta itu cukup banyak sekali keuntungan-keuntungannya, dan semua itu bisa kita lihat di Jaki itu sendiri. Dan ada ratusan ribu laporan, dan memang kadang-kadang ada mishaps-nya, ada hal-hal yang tidak tertindaklanjuti dengan baik, dan ini juga menjadi tantangan bagi kami, karena tantangannya tadi citra dan kepercayaan publik itu kan datang dari salah satunya tadi kebanyakan komplain masyarakat apa enggak, atau banyakan yang muji. Permasalahannya kadang-kadang dari 100.000 laporan misalnya ada sekitar 30 yang tidak tertangani dengan baik, tapi ada 90.000 sekian laporan yang tertangani dengan baik, tapi sering sekali memang orang yang puas itu kan tidak menceritakan kepuasannya di media sosial. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Ya, mudah-mudahan ke depan kita akan menjadi yang lebih baik lagi. Tadi sebenarnya tadi udah banyak yang saya sampaikan terkait dengan branding digital yang humanis, data dan AI untuk integritas, kolaborasi dan sharing. Dan saya betul-betul meyakini bahwa hari-hari ini banyak dari kita yang perlu mendapat pelatihan penggunaan AI. Jadi AI ini banyak yang masih merasa, gue nggak pakai AI loh. Salah, justru udah zamannya nih pakai AI gitu ya. Tetapi bagaimana kita menggunakan, saya rasa Mas Abdil Sudarman nanti juga akan banyak menyampaikan terkait dengan ini sesuai dengan institusi di mana beliau bekerja ya. Slide. Next, masih ada kah? Apa ini udah terakhir? Jadi digital adalah enabler, manusia tetap sebagai intinya, teknologi itu hanya mempercepat dan memperluas jangkauan, tapi kepercayaan lahir dari respons yang tulus, akurat, dan menyelesaikan masalah nyata. Jadi jangan takut juga kita tergantikan oleh AI atau oleh mesin,
karena sesungguhnya pengalaman jam terbang itu juga sangat menentukan bagaimana kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Konsistensi membangun kredibilitas tadi pesannya harus selaras, kemudian kita harus menciptakan pengalaman publik yang utuh dan dapat dipercaya, dan tentunya apabila memang diperlukan juru bicara tambahan selain gubernur dan wakil gubernur juga harus mereka-mereka yang kita dianggap masyarakat, message yang disampaikan juga bisa terpercaya. Transparansi, tindak lanjut sama dengan kepercayaan tadi. Ini yang menjadi penting. Kepercayaan adalah aset, dan jangan lupa teman-teman di komunikasi jangan bosan-bosan untuk berjuang menyampaikan bahwa komunikasi itu bukan cost. Komunikasi itu adalah investasi, dan untuk pembangunan sebuah kota atau sebuah perusahaan atau sebuah usaha dan lain-lain yang sangat dibutuhkan. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila waktunya agak cukup panjang ya, Kevin. Terima kasih Pak Ciko. Tidak apa-apa. Menarik sekali karena kita melihat dari sisi Pak Ciko bahwa berbicara bahwa teknologi itu bukan teknologi itu pada akhirnya hanya sekedar enabler gitu ya. Karena pada akhirnya kepercayaan itu kembali lagi dibangun dari bagaimana pemerintah itu bisa hadir dan juga merespon setelah menjelaskan dan juga menyelesaikan persoalan warga. Nah, berikutnya kita melihat sesuatu dari perspektif berbeda nih. Kita persilakan untuk Mas Abil Sudarman untuk menyampaikan. Silakan Mas Abil. Siap, terima kasih banyak Mas Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan semua. Izinkan saya menyampaikan mungkin pendapat yang sedikit lebih praktikal ya, karena sebagai pemuda content creator gitu ya, mungkin saya akan coba sampaikan sedikit pendapat-pendapat ya bagaimana supaya komunikasi tersebut lebih efektif, terutama di media sosial. Mungkin boleh dibantu untuk showcase slides-nya. Ya, kali ini sebenarnya saya mau highlight soal budget ya, anggaran ya. Tadi kan sempat Pak Ciko menyampaikan bahwa dan saya setuju sekali gitu ya, investasi komunikasi adalah investasi gitu ya, bukan sebuah pengeluaran sebenarnya. Tapi sebagaimana semua investasi kadang ada yang bagus, ada yang bodong gitu kan. Nah, saya nih kepingin review gitu ya beberapa strategi komunikasi yang ada di seluruh dunia ya di pemerintahan. Nah, kita mau contek juga mungkin dari beberapa kota-kota lain gitu. Boleh next? Next slides kedua. Oh, oke lagi share. Bisa di next. Sebentar, Mas Abil. Boleh Oke. tolong di next slide-nya? Ya, jadi nggak apa-apa. Jadi sebenarnya mungkin ini salah satu project yang pernah saya kerjakan ya waktu itu, mungkin beberapa dari teman-teman di sini tahu saya pernah review AI deteksi pengadaan anggaran gitu ya. Dan itu banyak sekali anggaran komunikasi sebenarnya di seluruh Indonesia. Bukan bukan hanya di DKI tapi di seluruh Indonesia. Nah, itu kita menemukan ada beberapa anggaran yang bisa dibilang investasi yang kurang baik lah return on investment-nya gitu ya. Kita nemu di salah satu kota lain itu bahkan ada anggaran podcast ya sampai 20 miliar gitu, dalam 1 tahun. Nah, itu podcast itu dianggarkan memang oleh pemerintah kota kalau nggak salah. Pemerintah kota tersebut untuk ya itu menyuluhkan program dan eh, tentang ya Pemkot kota tersebut gitu ya, program-program apa aja yang digaungkan. Nah, tapi yang saya temukan adalah subscriber di YouTube itu cuma 1.000 dan penonton rata-ratanya cuma 500. Jadi kebayang sedikit sekali, bahkan lebih sedikit daripada kalau mungkin wali kotanya dia bikin video gitu ya, Instagram Reel sendiri atau dia bikin TikTok sendiri, pasti akan lebih ramai di kota tersebut gitu ya. Pasti itu lebih dari 1.000. Nah, tapi justru malah podcast ini yang dianggarkan dengan sebesar-besarnya malah views-nya sedikit sekali. Nah, ini sebenarnya em, bisa dibilang yang salah satu yang bodong gitu ya. Salah satu yang bodong yang balik modalnya nggak cukup baik. Kenapa bisa demikian? Nah, sebenarnya kita ini apalagi di era apa ya, di era sosial media ya, kita ini bukan terkadang budget lebih besar bukan berarti hasil lebih besar. Mungkin beda kalau misalnya di dulu di era-era media konvensional yang orang itu sudah dikotak-kotakin, oke, lu semua nonton TV, TV-nya kita ngatur gitu ya. Mungkin semakin besar anggaran, semakin besar
TV slot advertisement acara yang kita beli slotnya untuk kita promosi program atau kebaikan kita gitu ya, otomatis akan semakin bagus citranya gitu ya. Tapi di sosial media ini, kita ini ibaratnya people choose what they watch. Mereka pilih apa yang mereka tonton. Ketika anggaran podcast sampai 200 miliar sekalipun gitu ya, kalau mereka nggak choose to nonton podcast ini, maka memang tidak akan rame gitu. Ibaratnya Reels dan TikTok itu kan antrian gitu ya. Antrian prioritas, kadang orang kita ini ngantri bukan hanya sesama sesama politisi gitu ya, mungkin ada oposisi, ada apa segala macam, tapi kita ngantri sama video kucing gitu ya, kita ngantri sama video skincare, mungkin yang cewek-cewek yang nonton, kita ngantri sama video-video tentang kerjaan dan lain-lain. Dan otomatis berapapun anggaran yang kita taruh, termasuklah katakanlah buzzer gitu ya, kita pakai buzzer-buzzer untuk membela kita segala macam, sebenarnya nggak serta-merta juga 100% garis lurus berbanding lurus gitu sama berapa yang kita keluarkan. Nah, boleh boleh next kita ambil contoh dari satu kota yang mungkin dari belahan dunia lain ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu New York City Mayor Zoran Mamdani itu dia sangat menggaungkan sosial media ya. Dia sangat menggunakan sosial media untuk kampanye dia, bahkan sampai sekarang udah menjadi mayor pun dia memang all in di sosial media. Boleh next slides ketiga. Nah, Zohran ini dia kenapa sih bisa rame? Kenapa bisa kan bisa dibilang salah satu yang komunikasi publiknya paling efisien ya, bahkan saat kampanye maupun setelah kampanye gitu. Nah, kenapa? Karena di video dia kita melihat itu termasuk dari Pak Gubernur Jakarta juga. Kita melihat videonya itu sebenarnya terfokus kepada problem yang dialami warga. Kayak tadi saya setuju sekali sama Pak Ciko bahwa kita harus memiliki kepekaan apa problem yang dirasakan warga. Bahkan kalau tadi sebenarnya sebelum saya open mic gitu ya, sempat scrolling IG-nya Pak Gubernur, Pak Pramono Anung, itu juga sama. Kalau kita lihat dari 20 video terakhir, yang paling rame itu video yang bahas masalah keresahan warganya. Contoh, apa Pak Ogah gitu ya. Pak Ogah. Terus tadi macam-macam apalagi tuh jalan rusak atau kayak panas dia butuh ditaruh di atap apa haltenya apa segala macam. Itu yang paling rame videonya. Sementara yang beberapa yang lain itu nggak terlalu rame. Next, boleh di next. Nah ini udah lewat. Nah, apa sih yang harus kita 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 tunjukkan di sosial media? Nah, ini ada 3 poin utama, mungkin mirip-mirip sama poin Pak Ciko tadi. Tapi satu yang saya mau tambahkan sebenarnya otentisitas. Nah, kita lihat ya, kalau kita lihat video-video kepala daerah yang nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia yang terkenal, itu banyak yang memang benar-benar otentik ya. Kita lihat Zohran Mamdani, dia benar-benar keresahan warganya, dia bawakan jadi video solusi dia apa. Kita lihat juga Presiden apa itu El Salvador ya, El Salvador juga sama. Terus kemudian macam-macam. Jadi bukan kayak media yang sudah udah dipersiapkan dengan baik, ada podium, ada apa, tapi benar-benar otentik dia lagi keliling kotanya, dia merasakan apa. Dan itu pernah ada juga sebenarnya beberapa format video Pak Gubernur yang udah kayak gitu sebenarnya. Cuma mungkin bisa lebih banyak gitu ya. Udah kayak gitu sebenarnya. Misalnya lagi keliling MRT, kenapa apa yang dirasakan, ini kurang apa. Terus barulah keluar dipromosikan itu program kartu apa misalnya. Oh sekarang di MRT bisa ngetap pakai Visa Mastercard. Itu kan sebenarnya problemnya adalah e-money suka ketinggalan misalnya gitu ya. Dan itu saya sendiri sering sering ngalamin gitu. Ini mau ngetap kok suka ketinggalan, mau top up nggak bisa gitu. Mesti jalan ke Indomaret panas gitu. Nah, yang kedua adalah founder-led. Founder-led ini sebenarnya ilmu dari startup di mana startup foundernya yang konten, yang mempromosikan. Nah, ini ditiru dari banyak sekali instansi ya. Sebenarnya di seluruh Indonesia sebenarnya udah niru ya. Kayak contoh BMKG gitu ya, Polsek-polsek itu sebenarnya banyak yang udah apa namanya, yang udah ngikutin lah ya. Nah, yang ketiga adalah distribusi. Nah, sebenarnya distribusi itu bisa lewat hal-hal yang lebih murah, misalnya sosial media maupun partnership sama kreator yang warganya. Nanti kita akan deep dive lebih jauh dan sebenarnya pernah ada banyak yang kasus kayak gitu. Boleh di next? Nah, ini sebenarnya salah satu yang masih dibilang
yang konten yang paling nggak perform, yaitu gunting pita sebenarnya. Ya mungkin apalagi di era 2026 ini ya, tadi kita bilang ya, sempat sosmed adalah antrian gitu ya. Nah, gunting pita ini sebenarnya orang udah nggak begitu tertarik nonton karena lawannya adalah video-video kucing, video-video skincare, video-video yang lebih menarik, gitu. Apalagi salaman-salaman sowan antar pejabat gitu kan ya, dulu mungkin menarik tapi sekarang udah nggak begitu menarik. Nah, yang menarik apa? Yaitu bener-bener keresahan warga tuh apa gitu. Sebenarnya kan konten creator gitu ya. Kadang kita anggap deh kritikus pemerintah gitu ya, oposisi ataupun ya creator anak-anak muda kayak saya gitu ya, atau creator siapa gitu yang selalu menyerukan keresahan terhadap pemerintahan, itu kan sebenarnya problem, ya kan? Problem yang dialami warga dia viralkan. Nah, sebenarnya sebagai pemerintah pun bisa melakukan hal yang sama. Problem apa sih yang dirasakan warga? Kita suarakan gitu kan, sama aja sebenarnya. Kita suarakan tapi bukan cuma suarakan, kita rencanakan gitu kan, kita rencanakan solvingnya dengan apa. Nah, itu jauh lebih menarik, dan bahkan tadi di Instagram Pak Gubernur pun sempat berapa kali itu ya ngomong Pak Ogah segala macam. Nah, itu jauh lebih menarik dan jauh lebih impactful. Boleh di next. Nah, wajahnya orang itu terkadang mau lihat karakter, mau lihat wajah siapa, macam-macam. Ya tadi kalau di New York wajahnya Zohran, kalau di eh, apa DKI Jakarta wajahnya Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, atau bahkan kalau kita bedah lebih dalam lagi, eh, dinas apa gitu ya, dinas lingkungan DKI Jakarta, ya berarti wajah mungkin adminnya juga boleh gitu ya, nggak harus kepala dinasnya, tapi adminnya juga boleh, dia apa sih yang mau dia lakukan. Nah, itu saya lihat beberapa di luar kota pun, dari Polres setempat gitu ya, Polsek ke tempat ada itu yang udah mulai niru. Bahkan saya pernah lah jadi apa ya, konsultan sukarelawan lah ya di salah satu Polres gitu ya, dan dia sekarang Instagramnya udah jauh lebih naik dan jauh lebih impactful gitu komunikasi publiknya, karena dia actually punya karakter, punya orang yang mana dia tuh sebagai content creator Polres itu gitu. Nah, dia sebenarnya adalah ternyata kepala divisi humasnya, gitu. Karena orang itu mau lihat orang, orang tuh nggak mau lihat instansi, termasuk brand sekalipun perusahaan. Orang tuh nggak mau lihat perusahaan, orang mau lihat mana foundernya, mana eh, tokohnya, mana ambasadornya, kan gitu ya. Brand ambasadornya tuh mana gitu. Next. Nah, ini biasanya sebelum sebelum bikin konten gitu ya. Ini yang saya biasa checklist saya, maupun kalau saya lagi diminta jadi konsultan gratis gitu ya ke beberapa teman-teman yang kerja di pemerintahan gitu ya. Biasanya ini yang saya eh, jadi catatan checklist gitu. Yang pertama, manusianya mana? Wajahnya siapa? Karakter siapa? Kamu kah sebagai Kadif Humas misalnya? Atau siapa? Apakah ada Kapolresnya atau siapa misalnya? Yang kedua, bahasanya bahasa warga. Jadi bukan bukan gunting pita, gunting apa, dia nggak ngerti gitu ya. Bahasanya bahasa warga, problem warga, dan menjawab kebutuhannya warga. Nah, yang keempat pasti yang ditanya adalah bukti nyata. Kalau enggak pasti ramai di komen. Ah, ini mah ngomong doang gitu kan. Bukti nyatanya apa? Nah, itu bisa kita tunjukkan juga ada apa sih rencana kita atau hal yang udah pernah kita lakukan. Next. Nah, kita bisa juga nebeng di channel yang warga tonton gitu ya. Jadi nggak harus kita mulu yang eh, bikin konten, atau nggak harus kita anggaran media ratusan juta setiap acara, setiap ultah gitu kan, ultah apa gitu kan. Nanti anggarannya 1 miliar untuk berita apa yang terkenal gitu ya, channel berita terkenal. Sebenarnya nggak harus seperti itu juga. Nah, bisa juga kita nebeng di channel yang warga tonton. Misalnya biasanya ada Info Jakarta gitu kan ya, atau apalah ya kan, Info Jaksel gitu, misalnya kalau Jakarta Selatan atau apa. Itu biasanya eh, memang sudah dikonsumsi sehari-hari. Bisa tuh sebenarnya kita ngajak collab yuk, untuk akun-akun ini, baik itu ya mungkin nggak melulu berbayar. Terkadang staffnya mungkin bisa ngopi sama pemilik akun-akun yang kecil-kecil gitu, akun-akun info-info daerah setempat gitu ya, atau info-info review-review makanan daerah setempat. Yuk kita ngopi yuk, bisa nggak kita collab ya. Terkadang itu nggak harus semuanya berbayar, dan itu pernah dilakukan di provinsi lain. Teman-teman saya yang kerja di luar Jakarta gitu ya, di luar Pulau Jawa, itu banyak yang udah melakukan dan malah jadi sohib gitu loh sama sama kreator-kreator lokal setempat, info-info Jaksel, info kota-kota setempat gitu. Nah, next.
Nah, ini tadi ya, tidak harus gubernur, tidak harus pemimpin, bisa jadi dari dinas, divisi, atau karyawan, staf humas gitu kan. Kita lihat ya ada eh, yang suka viral terkenal tuh kadang wartawan sedih kemarin demo drone-nya ditembak jatuh. Itu kan orang, bukan CEO medianya gitu. Itu kan seorang wartawan. Nah, bisa juga kalau kita dari sisi pemerintahan, bisa juga stafnya gitu ya, staf humas atau staf apa aja dia lagi ngapain, bikin konten tapi di post di akun Pemkot atau di akun kedinasan tertentu. Nah, next. Ya, jadi ini rangkuman ya. Jadi sosmed itu sebetulnya antrian tadi ya, again ya. Jadi bukan besarannya budget ya. Kita nih melawan, ibaratnya lawan kita untuk dilihat orang banyak itu adalah seberapa menarik video kita, seberapa painful problem yang kita bawakan, seberapa bagus solusinya. Bukan bukan seberapa besar budgetnya gitu ya, bukan banyak-banyakan buzzer. Terkadang banyakan buzzer juga orang udah tahu, ini mah bohong gitu kan, mungkin udah pada mulai pintar sekarang. Dan juga eh, bukan soal seberapa mahal peralatan gitu ya, bisa jadi cuma video-video dengan HP bisa jauh mengalahkan anggaran podcast yang sampai puluhan miliar. Dan biasanya kita bisa menampilkan juga kan sebenarnya bukti-bukti itu yang sebenarnya sudah dilakukan. Kalau kita lihat, teman-teman lihat ya di IG mungkin Pak Gubernur itu sudah dilakukan. Oke, next. Oke, siap dari saya itu. Terima kasih. Jadi intinya adalah ya investasi, komunikasi adalah investasi. Coba bagaimana kan kita memilih investasi yang paling paling gacor lah istilahnya, paling gacor, paling baik. Jangan-jangan bukan banyak-banyakan buzzer atau banyak-banyakan media yang dibayar, wartawan yang diundang, tapi sebenarnya sesimpel kita collab partnership sama bule gitu. Bule yang vlogger. Kan suka ada ya, bule vlogger. Bule vlogger review dong, kita baru renov Monas nih gitu kan. Renov Monas. Review dong Monas kita bagus nggak dibanding di kota kalian di Belanda misalnya. Dia review tuh akhirnya rame, orang kan senang lihat bule kan. Bule ini ternyata bangga sama Jakarta. Kayaknya berapa ya? Bisa jadi nol atau bisa jadi sangat murah. Nggak perlu bayar media sampai miliaran gitu ya, nggak perlu eh, keluar uang kayak kota lain sampai ratusan miliar gitu ngomong-ngomong tentang podcast segala macam. Tapi bisa jadi anggaran yang kita keluarkan untuk komunikasi jauh lebih efisien. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Yap, Sedikit banyaknya ilmu bermanfaat bagi yang lain. terima kasih Mas Abil. Tadi kita sama Mas Abil diajak melihat bahwa komunikasi pemerintah ini hari ini itu nggak boleh mengasumsikan bahwa ketika sebuah informasi itu sudah dipublikasikan, masyarakat akan otomatis melihat gitu ya Mas Abil. Ya, Bahwa ada antrian dan juga karena perhatian masyarakat sendiri itu sudah menjadi sesuatu yang harus kita perjuangkan sebenarnya. Nah, kita akan lengkapin perspektif mengenai ini dari sisi yang lain, yaitu dari sisi industri teknologi, digital business, tourism, dan juga event. Berikutnya saya berikan panggung pada siang hari yang luar biasa ini kepada Bapak Ferdinand untuk menyampaikan pemaparannya. Pak Ferdinand, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang Mas Kevin dan juga narasumber yang luar biasa, Pak Ciko dan Mas Abil. Ya, sebenarnya jatuhnya sesi saya jauh lebih enak karena materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya udah sangat berbobot gitu. Jadi saya sebenarnya lebih gampang untuk menyimpulkan gitu. Nah, tapi dari saya secara khusus saya coba angkat tema tadi kita udah lihat tentang bagaimana tentang konten sosial media. Dari Pak Ciko juga sharing tentang bagaimana komunikasi yang tepat gitu ya. Dan saya akan coba mengangkat dari sisi digital brandingnya ya, dengan teknologi digital pastinya, dan juga bagaimana kita membangun kepercayaan publik. Tentu saja saya coba rangkum ini secara singkat dari pengalaman saya dan background saya dari secara profesional. Next. Nah, dari apa yang saya temukan ya, bahkan ada survei juga penelitian yang menyatakan bahwa kalau di digital atau misalnya kayak kita di media sosial, sebelum kita menentukan kita mau lihat satu konten, kita mau beli satu produk, itu ada 3 detik yang sangat menentukan.
ya. Tadi Mas Abil sempat sharing ya tentang bagaimana konten-konten itu ada kayak di TikTok atau di sosial media ada tentang kucing atau apa, itu tuh orang tuh milih tuh bener-bener 3 detik pertama menentukan dia mau terus apa enggak gitu. Nah, dari apa yang dari perspektif saya, khususnya saya bekerja di satu perusahaan ya, Goers. Kita adalah salah satu teknologi company bergerak di bidang ticketing. Jadi paling gampangnya adalah gini, orang kalau mau beli tiket event, konser, acara ataupun rekreasi itu di Goers. Nah, tapi ternyata message ini juga berlaku. 3 detik pertama buat orang ketika dia mau beli tiket, ya, mau beli event, tiket eventnya dia lihat, itu dia yakin nggak untuk beli gitu. Apalagi di industri ini kadang-kadang kita tahu nih tiket asli apa enggak gitu kan. Terus orang kalau udah lebih cerdas lagi dia akan mikir kalau eventnya batal gimana, duit saya gimana, aman nggak gitu. Nah jadi ini jadi salah satu keraguan dari masyarakat dan saya percaya juga ini juga tidak hanya bisa diterapkan dari sisi swasta, tapi untuk pemerintah juga bisa diterapkan di mana pentingnya untuk membangun kepercayaan untuk mengatasi keraguan. Dan disinilah branding itu berbicara. Gitu. Next. Nah, kenapa saya bicara tentang kepercayaan atau trust? Karena kalau kita bicara tentang digital branding, seringkali kita mikirin tentang tools. Oh, kita pakai misalnya sosial media A, sosial media B, kita pakai misalnya channel WhatsApp apa segala macam gitu ya. Tapi sebenarnya basic-nya adalah tentang trust. Ya. Kalau bicara tentang branding, itu tentang trust. Nah, saya berkaca dari apa yang saya lakukan di company saya atau di apa yang saya kerjakan di industri menjual tiket event atau acara tadi. Yang pertama adalah gini, kami itu menjual sesuatu yang belum terjadi. Bayangin, misalnya ada konser atau ada pertandingan sepak bola itu nanti bulan Desember gitu ya. Orang jualannya tuh misalnya udah dari bulan Juli gitu. Acara belum terjadi gitu. Tapi orang udah harus beli duluan tiketnya. Bahkan kalau zaman sekarang tuh ada namanya tiket war. Dia sampai nge-war rebutan gitu kalau acara K-pop dan lain-lain. Nah, artinya apa? Ini adalah satu janji atau pengalaman yang akan nanti diterima oleh customer atau oleh publik yang akan membeli. Nah, that's why kepercayaan itu penting atau trust. Dan yang lebih menariknya adalah gini, bicara tentang apa yang saya kerjakan, customer ini ketika dia membeli, dia tidak hanya membeli sesuatu yang belum terjadi, dia bayar untuk sesuatu yang belum terjadi. Dia nonton satu konser, dia bayar duluan di muka. Acaranya mungkin masih bulan Januari, ya gitu ya, kayak Westlife masih Januari tahun depan gitu ya. Banyak acara-acara yang masih jauh. Dan bahkan dia kadang-kadang customer ini dia membeli kepada pihak yang tidak dikenal. Mereka tidak kenal promotornya siapa. Mereka nggak tahu siapa yang menyelenggarakan gitu. Nah, makanya bicara tentang trust atau kepercayaan dari sisi brand itu penting gitu. Ya, jadi sebenarnya yang dibeli orang itu nggak cuma tiket, tapi yang mereka beli adalah keyakinan, termasuk di platform yang terpercaya, platform mana gitu, bahwa apakah nanti acaranya akan benar ada atau kalau enggak, siapa yang bertanggung jawab gitu. Sama di dalam layanan publik juga, mereka harus tahu gitu kan, ya ini mereka berhubungan dengan siapa, nanti seperti apa gitu ya, siapa yang bakal bertanggung jawab, siapa yang bakal respon, dan ini bicara tentang trust. Next. Makanya bicara digital branding ya, itu bukan sekedar logo. Kadang-kadang kita sibuk, ya tentu saja pasti ada anggarannya untuk bikin logo yang menarik, ya. Untuk tadi Mas Abil bilang tentang konten segala macam, yes itu semuanya ada pasti. Tapi bicara tentang ini harus jadi satu kesatuan bahwa digital branding itu nggak cuma sekedar logo, nggak sekedar sosmed apa yang kita mau pakai gitu ya. Oh kalau anak muda mainnya di TikTok, kalau yang lebih dewasa mainnya di Instagram, lebih tua mainnya di Facebook, nggak cuma itu doang bicaranya, gitu ya. Dan kontennya seperti apa? Yes, kontennya penting gitu. Tapi fondasinya adalah tadi kita ngomongin tentang kepercayaan gitu ya. Nah, yang sering dikira brand sama orang-orang itu biasanya logo, identitas visual, ya kan. Kemudian
ya kalau kita di sosmed kita bikin kalender konten yang rapi, kemudian seringkali yang dilihat adalah followersnya berapa banyak gitu kan. Terus tagline, apalagi kalau kita bicara tentang institusi pemerintahan, pasti sekarang udah bikin tagline-tagline yang menarik. Yes, itu salah satu hal yang juga diperlukan. Tapi nggak cuma itu gitu. Karena seringkali yang sebenarnya membentuk satu brand itu ya pengalamannya. Berapa lama sih kalau pesannya dibalas, kalau ada orang nanya ngechat, ya responsiveness-nya itu berapa lama gitu. Kemudian yang kedua, apakah janji ya mengenai janjinya tuh benar-benar ditepati apa enggak gitu, tepat waktu enggak gitu, itu penting gitu. Terus kemudian apa yang terjadi ketika ada masalah gitu, ketika ada problem, bagaimana cara kita menanganinya gitu. Kalau di apa yang saya hadapi adalah contoh tadi misalnya di industri event gitu ya. Kalau eventnya batal, acaranya batal, bagaimana saya menanganinya supaya customer itu bisa tenang? Ya, sama di pemerintahan ketika terjadi ada problem bencana, bagaimana pemerintahan atau misalnya institusi itu bisa menghandle. Nah, ini juga salah satu yang dinilai gitu. Kemudian yang sebenarnya juga membangun satu brand adalah apa kata orang ya tentang kita. Ya, itu bicara tentang reputasi gitu. Makanya bicara brand itu bukan yang kita katakan tentang diri saya sendiri. Oh, Goers begini. Oh, kita misalnya brand ini tuh seperti ini. Bukan tentang apa yang kita bilang, tapi brand adalah akumulasi dari pengalaman nyata ditambah cerita orang lain tentang kita atau testimoni gitu. Next. Nah, ketika kita membangun satu brand ya, baik apapun brand bisnis, perusahaan maupun pemerintahan atau institusi-institusi dari pemerintah, itu seringkali kita tidak memulai dari nol, bahkan seringkali kita memulai dari minus gitu ya. Contoh ketika kami membangun Goers bersama teman-teman, ya industri ini adalah industri yang punya historical yang bisa dibilang mungkin minus gitu ya. Karena ada beban historis sebelumnya, di mana ada namanya calo, ada namanya tiket palsu, masyarakat brandingnya udah nggak baik gitu ya. Nah, tapi kemudian juga contoh misalnya di institusi, tentu saja ada beban historis layanan publik misalnya. Oh, yang sebelumnya kurang baik atau sebelumnya gini. Nah, itu kan kadang-kadang kita memulai sesuatu dari minus gitu. Makanya kita harus pahami beban historis dan problem yang ada di industri terkait. Next. Lanjut. Makanya bicara tentang kepercayaan atau trust itu tidak dibangun semata-mata oleh konten. Yes, konten itu penting, tapi fondasinya adalah tidak hanya itu gitu. Karena kepercayaan atau trust itu dibangun oleh pelayanan yang berkesan, lalu diperlihatkan atau dikomunikasikan secara digital gitu. Makanya itu yang menjadi penting. Nah, makanya komunikasi digital yang baik ya di atas layanan yang buruk itu tidak akan membangun kepercayaan. Kita boleh punya metodenya segala macam ya. Saya udah pernah ngalamin ya. Teknisnya saya hire orang-orang the best KOL yang terbaik. Tapi kalau memang di layanan saya buruk, itu susah. Pasti akan kebongkar juga ya. Kemudian bahkan di sini saya tulis malah mempercepat hilangnya kepercayaan gitu. Zaman sekarang digital. Tadi Pak Ciko bilang semua gampang banget ke expose. Kalau bohong ketahuan gitu kan. Gitu. Jadi seperti itu. Next. Nah, ada 4 pilar komunikasi yang membangun kepercayaan. Tadi Pak Ciko udah sempat share beberapa pilar, ada yang udah ada di sini dan saya tambahin sedikit dari angle saya. Yang pertama, janji yang bisa diverifikasi. Ya kalau kita sebagai satu layanan, satu brand, kalau kita punya janji yang nggak bisa diverifikasi, cepat atau lambat pasti akan luntur gitu ya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi saat keadaan buruk. Ini yang tadi saya bilang. Ketika lagi ada masalah, lagi ada problem, bagaimana kita menanganinya gitu. Kemudian yang ketiga adalah satu suara di semua kanal. Ini tadi udah sempat dibahas, artinya mau di kanal apapun, channel apapun, harus sama suaranya, jangan beda-beda gitu. Oh, di sini ngomong ini, di sini ngomong ini gitu. Kemudian yang terakhir yang penting juga adalah testimoni dari pihak ketiga gitu. Karena tanpa testimoni itu pasti akan sulit gitu. Kita harus punya testimoni dan testimoni itu yang original terjadi ketika mereka benar-benar mengalami sesuatu yang baik dari kita gitu. Next.
Nah, bicara tentang testimoni, ya, testimoni itu kita harus punya prinsip bahwa gini, dampak itu selalu harusnya lebih besar dari apa yang nampak, gitu. Jadi kalau ada testimoni dari orang-orang secara digital disajikan, ini saya kasih contoh di mana melalui teknologi digital, misalnya produk kami atau misalnya layanan kami, kita berikan ruang orang bisa ngisi testimoni, gitu. Tapi ruang ini juga bisa dipakai untuk mereka kritik dan komplain, gitu. Nah, ketika ada kritik, seringkali biasanya kita menghindari kritik, menghindari komplain. Nah, tapi buat kami, dan berdasarkan apa yang pernah saya jalankan sebelum-sebelumnya, bagaimana kita menghadapi satu komplain, itu bahkan menjadi satu bounce back untuk kita bisa dapat kepercayaan lebih. Gitu. Orang ngeliat, ketika dia kasih rating bintang 1, bagaimana cara kita menghadapi. Dan ini beberapa saya capture adalah the real user, real reviews tentang bagaimana layanan kami gitu ya. Jadi dan ini hanya yang nampak, tapi yang mereka alami dampaknya itu harusnya lebih besar. Mereka mengalami kepuasan. Next. Nah, 5 kesalahan yang paling sering terjadi di slide berikutnya. Seringkali ketika kita bicara tentang branding digital, yang kita fokuskan adalah gimana ngejar followers, jumlah pengikut ya, kita tarik-tarik ya, bukan penyelesaian masalah. Kemudian seringkali kita cuman fokus dengan kalender konten, kita penuhin padahal mungkin nggak selalu harus dipenuhin gitu ya. Kemudian kadang-kadang tadi bicara tentang komunikasi juga sebelumnya udah disampaikan, bahasa yang terlalu formal sampai tidak bisa dipahami. Kemudian yang keempat, seringkali kita bikin komunikasi satu arah gitu ya. Komentar tidak pernah dibales, ada orang ngechat nggak dibales, orang komplain kita nggak respon, bahkan kita close chatnya, komennya kita close, kita nggak berani terima gitu. Ya, sedangkan di situ terlihat kedewasaan sehingga mereka bisa percaya apa enggak. Dan kemudian yang paling parah adalah kita membeli engagement menggunakan buzzer. Nah, ini udah lebih parah lagi. Zaman sekarang ketahuan kayak gitu. Wah, ini pakai ini nih. Jadi makanya branding yang paling manusiawi adalah branding yang paling dapat dirasakan oleh manusia. Tadi di sesi-sesi sebelumnya rekan-rekan saya sharing tentang bagaimana kita humanis pendekatannya gitu. Ya, next. Nah, oleh karena itu mari kita ganti matriks kebanggaan dengan matriks kepercayaan. Ya, kalau bicara kebanggaan kita selalu bangga dengan jumlah followersnya itu akan nyusul, pasti akan ngikut. Jumlah kontennya, jumlah impresi jangkauannya gitu ya, jumlah likes. Tapi mari kita mulai dengan fondasinya. Pasti matriks kebanggaan itu akan ikut. Fondasinya adalah matriks kepercayaan ya. Bagaimana respon kita, seberapa cepat ya, tingkat penyelesaian keluhan ya kan. Kemudian tingkat orang menggunakan layanan kita kembali itu berapa banyak sih yang balik gitu. Kemudian keluhan yang berubah jadi perbaikan satu proses gitu. Jadi ini yang jadi matriks yang harusnya kita bangun dari awal ketika kita ingin membangun satu brand ya, satu brand yang dipercayai oleh masyarakat. Next, saya kasih catatan. Mungkin buat kita semua yang ikut sesi hari ini, ada beberapa hal, 5 hal yang bisa kita mulai, bisa dikerjakan di minggu ini atau di beberapa hari ke depan. Yang pertama, mungkin kita bisa ukur waktu respon kita yang sebenarnya ketika dalam layanan, ya, baik itu bisnis, ya, swasta atau pemerintahan, seberapa cepat sih respon kita, layanan kita. Ya. Kemudian coba kita tulis satu janji yang berani kita publikasikan. Ya. Jangan kita cuma ngomong doang, tapi kita nggak pernah tepatin. Gitu. Orang akan senang, ini kita pernah janji ini, kita tepatin. Apalagi zaman sekarang digital, direkam. Besok nongol kita ngomong apa, kita nggak tahu. Kemudian yang ketiga, kita harus atur, susun satu protokol untuk jika terjadinya keadaan buruk. Gitu. Kita nggak tahu, pasti akan ada momen-momen entah website servernya down, atau layanannya lagi bermasalah. Protokolnya apa? Kemudian yang keempat, kita coba uji konsistensi antar kanal yang berbeda-beda. Sosial media A, B, C, bahkan layanan customer service, website kita cek semua. Dan yang kelima, coba kita baca. Setidaknya 20 keluhan terakhir yang ada yang masuk. Ya. Pernah nggak sih kita ngecek keluhannya dan apakah sudah selesai? Gitu. Jadi, saya bisa simpulkan bicara tentang tadi digital branding, maka komunikasi digital itu
saya simpulkan di slide terakhir, next, itu memperbesar apa yang sudah ada, gitu. Oleh karena itu, mari kita perbaiki dulu yang akan kita perbesar. Jadi kalau apa yang sudah ada, misalnya layanan kita, kalau layanan kita baik, pasti dengan komunikasi digital, brand kita itu melalui komunikasi digital akan diperbesar. Orang jadi tahu bahwa oh servisnya baik, cara penanganannya baik. Tapi kalau kita fondasinya buruk, itu dengan digital akan bisa jadi sebaliknya, akan memperbesar hal-hal yang buruk juga gitu. Itu saja dari saya, semoga juga bisa jadi satu hal yang positif buat semua, dan terima kasih buat kesempatannya. Selamat siang. Terima kasih Pak Ferdinand. Menarik banget ini Bapak Ibu semua. Dari 3 pembicara ini kita bisa belajar 3 perspektif yang berbeda ya. Tapi kalau saya coba tarik benang merah dari pemaparan ketiga narasumber kita, bahwa komunikasi publik hari ini itu tidak cukup hanya dengan menyampaikan pesan. Bahwa kita harus memikirkan 3 hal. Tadi saya bikin sedikit kesimpulannya. Bahwa yang pertama bagaimana mendapatkan attention, kemudian bagaimana menciptakan engagement, dan juga bagaimana untuk membangun trust. Jadi 3 hal inilah, attention, trust, dan juga engagement gitu. Untuk itu saya pengen mulai dari situlah. Saya pengen coba diskusi. Yang pertama, saya mencoba ngelempar ke Mas Abil nih ya. Mas Abil, tadi di materi Mas Abil ada satu statement yang cukup menarik gitu, bahwa warga ini bukan cuman captive audience gitu. Artinya kita nggak bisa nganggap itu ketika pemerintah sudah mengeluarkan sebuah informasi, kemudian warga otomatis akan langsung menyimak gitu Mas Abil. Bahkan konten pemerintah hari ini tuh harus bersaing, kayak tadi Mas Abil bilang, dengan konten video kucing, konten skincare gitu kan. Pokoknya semua hal yang ada di handphone masyarakat gitu. Nah menurut Mas Abil nih, kesalahan paling umum apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah ketika mereka untuk mencoba mendapatkan attention dari masyarakat sekarang di ruang digital, Mas Abil? Ya, thank you Mas Kevin. Hmm. Oh, sepengalaman saya Mas Kevin, atau apa yang paling sering kita lihat lah ya dari yang ada di internet, itu terkadang pemerintahan atau ya baik itu akun-akun official gitu ya dari sebuah instansi atau dari seorang pejabat di instansi, terkadang membuat konten yang ada di sosmed itu seperti membuat konten untuk sesamanya, ya sesama orang yang di bawah pemerintahan, sesama orang yang elit politik. Jadi seolah-olah itu mereka-mereka doang yang ngerti gitu. Salah satu contohnya peresmian gitu ya. Peresmian gunting pita yang kita nggak tahu apa, ada layar besar segala macam, ada apa fingerprint besar yang naro layarnya di tangan, ada gunting pita. Itu mereka-mereka doang yang ngerti gitu. Sebenarnya masyarakat nggak tahu ini peresmian apa, untuk apa. Kenapa nggak angle-nya di tempat bisa bisa dibuat lebih sederhana, misalnya pejabatnya atau dari perwakilan humasnya bilang, sekarang ini kita lagi peresmian ini untuk menyelesaikan problem ini yang ada di masyarakat. Masukin tuh video problemnya, apakah Pak Ogah ataukah apa gitu kan. Ini solusi dari kita, semoga ini bisa dikawal oleh rakyat dan lain-lain sebagainya. Jadi lebih bahasanya bahasa masyarakat. Jadi bukan membuat konten untuk sesama elit mengerti atau sesama orang yang di pemerintahan di ASN mengerti. Oh ini si ini kubu siapa, ini eh, ketemu sama siapa, ini resmikan apa. Itu mereka kurang begitu paham. Mereka pengennya seorang tokoh langsung menyelesaikan masalah apa yang mereka derita, gitu. Salah satu contoh paling gampang, yang paling viral ya, ini mantan gubernur DKI Jakarta juga kan, scene yang paling terkenal apa sih? Gorong-gorong kan? Sepanjang sepanjang pemerintahan DKI Jakarta itu kan ada gubernur masuk gorong-gorong segala macam untuk menyelesaikan problem apa ya? Problem yang ada di gorong-gorong itulah, kita nggak tahu apa mampet atau apa. Nah itu kan yang viral kan, yang Ya. tentunya pada waktu itu mendapatkan hati masyarakat lah ya, dan lumayan berhasil. Nah kenapa nggak kita tiru-tiru yang kayak gitu-gitu gitu? Apa masalahnya? Macet ya udah, lihat lagi siapa yang lagi macet. Dia benar-benar turun ke lapangan menyelesaikan problemnya apa, solusinya apa. Gitu. Jadi bukan 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 peresmian-peresmian, narasinya bukan ke sesama yang ada di pemerintahan tapi lebih ke masyarakat yang notaben
mereka nggak ngerti apa itu pemerintahan, mereka nggak ngerti apa itu politik. Mungkin rata-rata IQ-nya pun bisa dilihat gitu, berapa mungkin lulusan rata-rata di kota tersebut apa sih, apakah sarjana semua kan kayaknya nggak juga. Mungkin paling banyak SMA atau bahkan beberapa kasus SMP gitu. Jadi lebih sederhana. Asik. Less Lebih sederhana dan lebih humanis berarti Mas Abil ya. Kalau saya boleh ambil kesimpulan sedikit. bener humanis, tadi kata Pak Ciko juga bahasanya Ya, banyak hati gitu kan. ya. Eh, ya lebih mereka bisa mengerti dan keresahan mereka. Baik. Oke, lanjut ke Pak Ciko nih. Kalau dari Pak Ciko, Pak, kalau misalkan attention tadi sudah kita dapatkan gitu ya. Tantangan berikutnya tentu pasti adalah trust gitu, Pak Ciko. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah bisa berkomunikasi dengan cepat dan relevan, tapi tetap menjaga kredibilitas dan juga akuntabilitas dari pemerintah sendiri, Pak Ciko. Ya, yang pertama saya ingin sedikit menambahkan, saya senang banget dengerin Mas Ferdinand, Mas Abil, sesuai ekspektasi lah, karena saya biasanya selalu sebelum mengikuti sebuah kegiatan kan saya riset kecil-kecilan nih siapa aja narasumbernya, dan sangat sesuai ekspektasi dan kita saling melengkapi lah isinya di kegiatan ini. Dan tadi saya ingin menambahkan sedikit dari Mas Abil yang saya sepakati semua apa yang disampaikan. Tapi yang paling penting juga terkait dengan otentisitas. Jadi otentisitas karakter seorang pemimpin juga itu juga harus disesuaikan dengan aksi-aksi yang dilakukan di masyarakat gitu ya. Jadi nggak semua orang mungkin bisa atau senang masuk ke gorong-gorong ya kan, nggak harus juga masuk gorong-gorongan gitu ya. Atau berpanas-panasan, berlebihan gitu atau gimana. Tapi yang penting otentik, karena otentik itu kalau dilihat, karena kan memang kadang-kadang nggak bisa dilihat segera, tapi in time gitu ya, dalam beberapa kegiatan sebulan 2 bulan, kalau dia otentik masyarakat akan lebih bisa memahami oh otentiknya seperti ini gitu kan. Ini memang saya setuju banget gunting pita, mencet apalah itu ya kan. Dan lain-lain itu juga memang harus dihindari, lebih ke aksi-aksi nyata masyarakat. Nah, sampai saya sekarang lupa apa yang ditanya sama Kevin. Oh, ini Pak Joko. Nggak apa. Kalau tadi kita udah ngomongin attention-nya dari masyarakat tuh kita dapatnya dari Pak Joko dari sisi pemerintahan gitu. Tantangan berikutnya berarti kan ada trust. Nah, sekarang bagaimana pemerintah itu bisa berkomunikasi dengan cepat dan relevan, tapi tetap menjaga akuntabilitas dan juga kredibilitasnya sebagai pemerintah. Yang pertama, kalau udah masuk ke pemerintahan, kita harus knowledgeable. Kita harus mengetahui the problem, kita harus mengetahui permasalahan, kita harus tahu solusinya, kita harus tahu sudah sampai mana lembaga kita melakukan perbaikan misalnya terkait dengan satu hal. Ya, updated lah. Tapi kan being updated these days is easy. Karena apa? Ada teknologi digital, ya, ada teman-teman kita yang kita sebut sebagai artificial intelligence, ya kan, yang tentunya bisa melakukan riset cepat, bahkan di dashboard kita sendiri bisa diriset melalui si AI tools itu gitu ya, lebih cepat daripada misal saya bertanya ke ASN di sebuah dinas misalnya. Saya lebih cepat kadang-kadang nanya hal-hal yang ada di dashboard dia itu lewat AI gitu. Tolong dong masuk dashboardnya. Ini dong terkait dengan data ini gitu ya. Jadi sebenarnya itu, tapi kan tadi makanya saya tadi menyampaikan banyak sekali kebutuhan untuk orang-orang seperti Mas Abil misalnya memberikan pelatihan-pelatihan untuk menggunakan AI di ASN ini ya kan, karena memang itu sebuah keniscayaan yang harus kita gunakan. Tadi harus knowledgeable, harus updated ya, sehingga responsnya bisa cepat, dan respons cepat itu penting banget. Ini yang kadang-kadang nggak dianggap penting. Kita nggak hanya bicara soal komunikasi digital, kita bicara komunikasi dengan media mainstream yang kemudian tentunya punya kanal-kanal digital. Maka dari itu saya juga sebagai orang yang termasuk sebagai narasumber yang ditanya oleh media, baik mainstream ataupun enggak, itu selalu berusaha menjawab dalam waktu di bawah 3 jam. Ya, dari setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh wartawan. Karena ini justru semua pertanyaan, semua kegelisahan itu sebenarnya kalau tersampaikan ke kita, itu adalah kesempatan kita untuk meluruskan. Jadi jangan dianggap sebagai serangan. Karena sesuatu yang sudah terjadi, baik itu buruk bagi citra sebuah pemerintahan, justru kalau kita tahu dan kita punya kesempatan untuk bisa menjawab, kita harus ambil kesempatan itu. Nah ini yang kadang-kadang juga, that is why human itu masih dibutuhkan. Nah, cara pandang seperti saya ini kan mungkin nggak
terpikirkan, belum terpikirkan, bukan enggak ya, oleh AI misalnya. Ya, dan hal-hal seperti ini kan muncul dari pengalaman dan lain-lain. Jadi teman-teman yang menjadi audiens pada hari ini mudah-mudahan tuh paham ketika dalam posisi untuk sebagai seorang yang punya tanggung jawab di bidang komunikasi, respons yang cepat itu penting, dan caranya untuk bisa merespons dengan cepat dan nggak ngasal, tadi being knowledgeable, tahu bagaimana mendapatkan informasi akurat dan terkini sehingga kita bisa menyampaikan apa yang perlu disampaikan dengan tepat. Siap. Terima kasih Pak Ciko. Selanjutnya saya mau langsung ke Pak Ferdinand nih. Pak Ferdinand, kan Bapak tadi seperti yang kita sama-sama tahu ya, Bapak punya pengalaman di digital business, tourism, dan event gitu. Dan dari perspektif industri sebenarnya, apa sih Pak yang paling bisa pemerintah lakukan gitu dan pelajari dari cara brand selama ini membangun engagement-nya dengan audience? Silakan Pak Ferdinand. Ya, yang bisa tadi pemerintah. Apa yang paling bisa pemerintah pelajari gitu ya dari cara sebuah brand sebenarnya membangun engagement dengan audience? Yang pasti tadi kan karena saya singgung tentang trust ya. Nah, trust itu pasti ada kaitan dengan tindakan kita. Tadi responsif kita seberapa cepat ya, seberapa tadi Pak Ciko bilang knowledge-nya. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang harus ditinggalkan, yang harus jadi satu kesan dari orang-orang. Artinya ya kita harus terus tingkatin service levelnya kita sampai trust itu datang. Dan juga karena ini bicara komunikasi, pastikan itu harus bisa dua arah. Nggak selamanya komunikasi itu cuma searah. Kita ngomong pencapaian, kita ngomong ini, ya kita harus terima juga feedback gitu. Makanya room buat testimoni itu menurut saya yang mungkin perlu dimaksimalkan sama pemerintah gitu. Oke. Jadi mungkin pemerintah biasanya pemerintah itu government memberitahukan, menyampaikan selalu pencapaiannya gitu kan. Tapi itu kan dari dia ngomong. Testimoni rakyatnya nih yang kurang menurut saya. Sedangkan itu butuh banyak gitu. Dan testimoni itu juga harus bisa kelihatan organik, bukan yang dibuat-buat. Dan itu menurut saya pasti bisa gitu. Selama dan saya lihat di pemerintahan sekarang rekan-rekan semua kerja serius, kerja keras segala macam. Selama itu pasti akan bisa diwujudkan. Itu sih dari saya Mas Kevin. Ferdinand, tambahan sedikit. Saya penasaran juga. Kalau menurut Bapak dari sektor privat gitu ya, bahwa kalau misalkan sekarang pemerintah kita ngomongin pemerintah provinsi DKI Jakarta gitu misalkan, apakah menurut Bapak sebagai dari brand owner gitu ya, Bapak melihat nggak sih bahwa pemerintah itu sebenarnya harus bisa berkolaborasi dengan private sector dan komunitas yang lebih banyak untuk mereka bisa menjangkau audiens juga yang lebih luas, Pak? Apakah menurut Bapak sudah cukup dengan sekarang pemerintah Jakarta kayak, sudah cukup kok, sudah nggak perlu berkolaborasi terlalu banyak dengan private sector atau segalanya? Kalau saya lihat usahanya sudah ada dan sudah terlihat ya. Tapi kalau ditanya sudah cukup, menurut saya pasti perlu diperbanyak sih. Gitu. Okay. Supaya benar-benar makin terasa gitu. Mungkin buat saya terasa, tapi apakah buat private sector yang lain apakah terasa? Belum tentu gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi kerja keras. Tapi kalau ditanya lihat usahanya, saya sudah melihat banyak usaha dari pemerintahan yang sekarang. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Ferdinand. Ini terakhir ada pertanyaan buat bareng-bareng dari semua narasumber ya. Saya minta jawabannya singkat saja. Saya akan mulai dari urutannya dari Pak Ciko, Mas Abil, dan Pak Ferdinand ya. Pertanyaan kira-kira seperti ini Pak. Kalau besok pagi ada satu OPD yang ingin memperbaiki komunikasi digitalnya tanpa tambahan budget, satu hal apa yang Bapak bisa sarankan untuk mereka ubah? Silakan dari Pak Ciko satu hal. Pak Ciko suaranya nggak ada. Lebih mengedepankan persona ya, individu untuk menyampaikan sesuatu ketimbang tadi. Saya sepakat banget sama Mas Abil, karena saya selalu juga menyampaikan kalau orang itu seneng lihat angka atau seneng lihat gambar, televisi itu nggak ada orangnya, ya kan? Kenapa televisi ini ada orang ya? Ada sosok-sosok yang berbicara, bukan infografis melulu, ya kan? Karena memang orang itu senang melihat orang. Jadi itu sih
lebih sering menampilkan sosok untuk bisa menyampaikan apa-apa dalam reels, dalam kan kita bicara soal media sosial ya, dan konten-konten itu aja. Dan Siap. kita mesti menggunakan orang dari internal, nggak usah nambah cost lagi. Oke. Selanjutnya Mas Abil. Ya, Mas Kevin, sorry tadi OPD yang ingin apa? OPD kalau misalkan ada besok pagi ini ada OPD yang datang, OPD yang datang ingin perbaiki komunikasi digitalnya mereka tanpa tambahan budget. Apa yang bisa Mas Abil sarankan untuk mereka ubah? Siap, thank you Mas Kevin. Sebenarnya itu banyak sering terjadi ya teman-teman saya juga Hmm. yang kerja-kerja di instansi gitu ya, apalagi yang bidang humas. Kalau misalnya saya selalu saran itu sosmed ya, sosmed dan gunakan apa yang ada dengan HP. Saya setuju banget sama Pak Ciko tadi bahwa ya kalau TV orang senang lihat gambar sama angka, orang TV pasti nggak ada orangnya. Orang senang tuh lihat orang. Hmm. Nah, makanya saran saya kadang gunakan dulu timmu. Maksudnya dia yang bikin konten, dia yang edit, atau timnya punya opini apa tentang instansi tersebut, lagi ada program apa, penyuluhan apa, kegiatan apa, ya coba videokan dulu itu. Nah, tapi jangan lupa sebelum kita bikin video, komunikasi itu terkadang orang mikir komunikasi itu ngomong, sementara komunikasi itu bagi saya paling tidak 90% itu mendengar. Jadi kita serap dulu sebelum kita bikin video, kita serap dulu apa sih kita baca-baca di internet atau di sosmed kita, keluhan-keluhan warga apa. Kita baca dulu, kita konsum semuanya, baru kita bicara. Ya bicara paling cuma 30 menit gitu kan di depan kamera, ngedit-ngedit. Tapi kita habiskan waktu kita untuk mendengarkan dulu, menyerap informasi yang ada dulu, apalagi keluhan-keluhan warga. Baru kita buat video. Nah, pas buat videonya mau pakai HP pun jadi. Oke, siap Mas Abil. Ya. Lanjut Pak Ferdinand. Ya, kurang lebih sebenarnya saya mirip dengan tadi apa yang disampaikan Mas Abil. Ya, ya paling murah pasti sosial media. Itu paling gampang, paling murah. Tapi diawali dengan mengumpulkan atau mengevaluasi. Jadi saya percaya kan masing-masing OPD udah tahu kan isu-isunya apa aja. Setidaknya setahun terakhir, 2 tahun terakhir, apa. Nah, kemudian dari sisi itu, kemudian ya, mereka coba publikasi atau misalnya mereka coba tampilkan solusi-solusinya, dan dari sosial media itu ya mungkin nggak harus yang gimana-gimana bagus banget, tapi buatlah, saya rasa sekarang netizen atau masyarakat digital sekarang lebih suka sesuatu yang otentik, yang jujur gitu. Oke. Jadi tampilkan sesuatu yang apa adanya itu jauh lebih menarik gitu. Dan irit budget juga. Itu sih dari Oke. saya. Siap, terima kasih Pak Ferdinand. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa 3 jawaban tadi udah memberikan kita gambaran yang sangat praktis ya. Bahwa kita tadi bicara tentang 3 hal yang menurut saya menjadi benang merah dari sesi siang hari ini. Yang pertama adalah attention, trust, dan juga engagement. Dan ternyata ketiganya itu nggak selalu membutuhkan budget yang lebih besar, tapi membutuhkan cara berpikir aja yang lebih tepat gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, mungkin kita akan ada break sebentar, teman-teman semua. Kita akan ada commercial break. Setelah ini kita kembali untuk Q&A session. Unlocking even more possibilities. Starting from your office by enhancing smart devices that it expands into cities where vehicles and infrastructure are interconnected. Now, fans can dive into every detail of the Bundesliga. See NBA insights that were once invisible. How do the world's sports leagues advance? AWS AI is how. Ubah potensi kota menjadi dampak nyata.
Lewat cloud, AI, dan geospatial intelligence, kami tingkatkan efisiensi kota. Teralogic, one ecosystem, endless possibilities. Oke. Sorry teman-teman. Oke, langsung kita lanjut ke sesi Q&A Bapak Ibu sekalian. Ini udah ada 3 pertanyaan yang masuk di chat Q&A kita. Yang pertama ini tadi ada pertanyaan dari Dio Bubble Prof. Ini sebenarnya statementnya bahwa Mas Dio bilang saat ini komunikasi publik melalui konten media sosial semakin marak, tetapi tidak sedikit yang lebih menonjolkan figur atau wajah pejabat daripada substansi kerja yang dihasilkan. Alih-alih menyajikan informasi mengenai capaian, indikator kinerja, permasalahan yang dihadapi, serta solusi yang telah dilakukan, konten seringkali hanya menampilkan aktivitas keseharian dan kehadiran pejabat dalam berbagai kegiatan. Meski demikian, pola komunikasi seperti ini terbukti cukup efektif dalam membentuk opini publik bahwa seseorang pejabat telah bekerja dan bekerja baik. Bahkan ketika masyarakat belum tentu memperoleh gambaran yang utuh mengenai apa yang sebenarnya telah dikerjakan, masalah apa yang berhasil diselesaikan, dan sejauh mana hasil kerjanya dapat diukur secara objektif. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya menarik. Mungkin teman-teman para narasumber ada yang mau menanggapi, karena sebenarnya ini agak lumayan kontradiktif ya dengan tadi yang kita ada pendapat dari para narasumber gitu yang bilang bahwa sebenarnya komunikasi publik ini penting untuk menunjukkan sosok gitu, bahwa publik pengen lihat bentuk orangnya, pengen lihat mukanya gitu, cuman mungkin ya banyak akhirnya yang di satu sisi menjadi hanya sekedar pencitraan gitu, bukan penyelesaian masalah. Mungkin boleh ditanggapi? Mungkin boleh kita lempar Aku ini boleh Pak tanggapin ya. Cika. Boleh. Sebenarnya Boleh, Pak Cika. nggak terlalu kontradiktif juga. Permasalahannya tadi terkait dengan aksinya. Jadi personanya udah benar. Tadi memang permasalahannya adalah banyak yang menampilkan sosok-sosok itu dengan aksi-aksi tadi. Aksinya gunting pita, aksinya tinjau meninjau doang, nggak istilahnya meninjau ini meninjau itu ya kan, jalan beramai-ramai dengan rombongan pejabat lainnya di internal. Nah, ini yang memang harus dikurangi. Kita setuju banget, sepakat banget. Tetapi kalau terkait dengan sosok yang kemudian melakukan aksi yang nyata, berdialog dengan masyarakat langsung, saya rasa ini nggak salah. Dan tadi sepakat yang menarik disampaikan oleh teman-teman yang lain tadi, Mas Abil maupun Mas Ferdinand ya, bahwa sesungguhnya tidak harus melulu kalau di pejabat publik tidak harus melulu si orang nomor satunya, bahkan adminnya itu sendiri gitu ya. Bahkan saya sendiri sudah juga contohnya berbicara misalnya di depan OPD di Dinas Pendidikan gitu, saya sampaikan bahwa kadang-kadang kalau menampilkan konten-konten itu kalau di sekolah ya siapapun aja dipilih aja, dari siswa kayak dari salah satu guru kayak yang berani ngomong gitu ya, untuk kemudian menceritakan apa-apa yang menjadi jadi datanya lebih ke caption aja gitu ya, dan akan lebih menarik gitu. Dan ini yang memang menjadi tantangan ke depan bagi kami ya praktisi di pemerintahan. Itu banyak perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Tapi overall sepakat dengan apa yang disampaikan tadi oleh yang berkomentar tadi. Ya, tadi dari Mas Dio. Siap. Yo. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mbak Citra. Dari Mbak Citra ada pertanyaan, menurut pandangan para narasumber, apabila terjadi suatu permasalahan yang kemudian diadukan oleh masyarakat, bagaimana menentukan win-win solution dalam penyelesaian pengaduan tersebut? Apakah suatu laporan dapat dianggap selesai apabila masyarakat sebagai pihak yang mengadu merasa bahwa permasalahannya telah terselesaikan, atau cukup dinyatakan selesai berdasarkan sudut pandang instansi yang menerima dan menangani pengaduan tersebut? Oh, menarik ini. Oke, ini menurut pandangan para narasumber ya, jadi saya berikan kesempatan mungkin Mas, dari kasusnya kalau viral atau kalau diadukan private? Kalau diadukan, ini sih nggak ada ya, cuman diadukan saja kayaknya.
apabila terjadi suatu permasalahan kemudian diadukan oleh masyarakat, bagaimana menentukan win-win solution dalam penyelesaian pengaduan tersebut? Oke. Oh, mungkin ini point of view-nya kalau misalkan pengaduannya Lapor ke Jaki kali. lapor ke Jaki kayaknya, Pak. Ini tadi kayak dari teman JSC soalnya. Apakah cukup dari sisi instansi yang menerima dan mengenangani aja, atau selesainya itu apabila masyarakat itu merasa bahwa permasalahannya telah terselesaikan. Oke, jadi point of view-nya adalah apakah cukup win-win-nya itu apakah cukup dari sisi instansi yang menyelesaikan atau masyarakat yang merasakan impact-nya langsung mungkin, Pak. Ini kira-kira seperti itu. Mungkin saya persilahkan dulu jagoannya langsung ke Pak Ciko kali ini, terbiasa menjawab permasalahan masyarakat mungkin Pak Ciko. Jadi gini, sebenarnya ya kalau mau jujur, kami pernah melakukan beberapa rapat, termasuk ratas terkait dengan laporan masyarakat. Dan intens waktu itu ketika terjadi kesalahan dari pihak kami lah, Pemprov DKI Jakarta. Jadi ada teman-teman yang di lapangan yang kemudian tadi saya sampaikan membalas laporan masyarakat dengan menggunakan foto AI yang direkayasa gitu ya, yang tentunya ketahuan dan lain-lain. Akhirnya kita mencoba memperbaiki sistem, dan salah satu yang sampai hari ini sebenarnya belum sampai ke sana, ada beberapa sistem yang kita perbaiki, misalnya timestamp dan lain-lain yang wajib untuk bisa ditampilkan ketika menindaklanjuti laporan. Tapi ada satu masukan yang kebetulan menjadi salah satu yang saya usulkan adalah verifikator akhir dari laporan itu sebaiknya adalah warga yang pelapor. Jadi dia memberikan verifikasi akhir, namun tentunya diberikan batas waktu, misal 1 kali 24 jam setelah laporan selesai, atau 2 kali 24 jam atau berapapun itu gitu. Jadi ini masih dalam penggodokan, tetapi tentunya ini akan lebih membuat tadi sehingga warga yang melaporkan itu juga punya tanggung jawab untuk kemudian menyatakan oh iya ini udah betul diselesaikan sesuai dengan apa yang dilaporkan gitu ya. Dan ini mudah-mudahan ke depan bisa terjadi, tapi di luar itu banyak sekali perbaikan-perbaikan. Saya sepakat sih bahwa tingkat penindaklanjutan itu kan kadang-kadang nggak bisa apa yang dibayangkan oleh pelapor atau oleh masyarakat belum itu sama dengan apa yang dibayangkan oleh penindaklanjut di lapangan, dan mudah-mudahan itu bisa semakin meminimalisir gap dari perbedaan-perbedaan itu, khususnya tentunya salah satunya adalah membuat si pelapor menjadi verifikator akhir. Saya lebih sepakat itu ya, namun tentu hari ini itu belum terwujud juga, tapi intinya saya sepakat dengan apa yang disampaikan. Baik, terima kasih Pak Ciko. Pak Ferdinand, ada yang mau ditambahkan mungkin dari pertanyaan tersebut atau cukup? Cukup, Mas. Cukup, oke. Baik, ini pertanyaan terakhir dari teman-teman yang hadir siang hari ini, nih straight kata langsung ke Mas Abil nih. Selamat siang, pertanyaan ditujukan ke Mas Abil. Oke, tadi disampaikan bahwa konten adalah hal penting dalam menggugah sosial media agar melibatkan public engagement yang berhasil. Bagaimana dengan dari sisi artistik dan atau estetikanya? Karena tampilan sewajarnya juga perlu diperhatikan. Apalagi untuk instansi pemerintah, biasanya semua poin harus disampaikan. Oke, silakan Mas Abil. Ya, terima kasih. Waduh, spesifik banget nih langsung ke saya gitu ya. Kalau misalnya mungkin saya dari kacamata content creator ya, yang pasti pertama, kalau kita menyampaikan semua poin, kadang ini bukan cuma godaan untuk instansi sebenarnya, godaan juga untuk perusahaan sebenarnya. Karena perusahaan itu kan punya, ya tentu punya legal lah ya, dan juga kalau misalnya kita menyampaikan informasi setengah-setengah, kadang akan menjadi timbul masalah baru berikutnya. Tapi saya sebenarnya sempat belajar dari salah satu, ini cerita sedikit ya, salah satu gubernur provinsi sebelah lah ya. Saya tuh pernah ada satu kritik waktu itu dan cukup viral karena saya waktu lagi review anggaran, yaitu anggaran masjid yang tukang bersih-bersihnya sampai 220 ya kalau nggak salah, tukang bersih-bersih di suatu masjid di satu provinsi lah. Nah itu sempat viral rame, akhirnya si Pak Gubernur ini react videonya. Nah di situ
dia ini mungkin bisa dibilang gubernur yang cukup piawai lah ya, yang menggunakan sosial media. Dia pun menyampaikan informasi di HP-nya, dari HP-nya lagi di mobil, dan viral dan rame dan banyak pendukung. Dan saya pun sebagai salah satu yang melaporkan, applause juga gitu, karena info yang disampaikan akurat, memang ada buktinya, walaupun kita nggak akan pernah tahu sedalam apa gitu ya, kita nggak akan pernah bisa audit lapangan bener apa enggak, tukang bersih-bersih sampai 200 dan dia terima UMR apa enggak, kita kan nggak akan pernah tahu, dan sebagai content creator kita nggak akan deep dive sedalam itu. Tapi at least ketika kita melihat bahwa suatu komplain dijawab secara publik, apalagi yang memang viral, di situ kita melihat transparansi dari pemerintahan, dari Pemprov ini. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita menyinggung soal estetika, sebenarnya enggak juga, karena dia record pakai HP dari dalam mobil gitu, padahal merespon isu yang cukup panas pada waktu itu. Nah, yang kedua, apakah poinnya dia sampaikan semua? Saya melihatnya waktu itu info yang disampaikan pun cukup concise dan tidak tidak lengkap 100% lengkap semua, tapi dia sempat ngasih screenshot bukti bahwa oh ini pembayaran ini dibayarkan memang betul ke 220 tenaga kerja kebersihan. Walaupun kalau kita detailin sampai ujung itu nggak akan ada habisnya. Nanti akan ada bukti transfer, siapa yang menerima, itu kan nggak akan ada habisnya. Dan apalagi kita lihat di sosmed ini cuma 1 menit 30 detik gitu kan, yang efektif. Bener kata Mas Ferdinand tadi, yang penting 3 detik awal, apalagi durasinya cuma 1 menit, cukup singkat, nggak akan pernah bisa informasi utuh itu tersampaikan di full di satu video. Mungkin eh, bisa jadi lewat caption tadi kata Pak Ciko. Sisa-sisa angka-angkanya lewat caption. Atau bisa jadi memang kita simpan untuk penjelasan nanti berikutnya, saya akan telusuri lagi supaya nanti kita bisa get back lebih detail lagi dan disampaikan melalui kanal misalnya yang lebih mudah, misalnya lewat secara tertulis, lewat Twitter atau lewat apa, lewat X gitu. Nah, jadi at least dari kacamata saya gitu ya, yang di sosial media, video di sosial media memang tidak perlu 100% utuh, 100% detail, 100% ya, yang penting otentik, jelas, tidak menyalahi aturan kaidah atau tidak menyalahi, ya ada salah-salah kata atau salah-salah klaim, dan bisa disampaikan dalam waktu yang singkat. Estetika itu bisa dibilang nomor sekian lah. Walaupun ada pentingnya juga, punya misalnya let's say kalau misalnya memang sekelas Pemprov, gubernurnya ya kalau bisa HP-nya jangan HP-HP kamera-kamera burik gitu lah ya. iPhone minimal lah ya, kalau pejabat tinggi gitu ya. Tapi eh, HP pun sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Oke, thank you Mas Abil. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman semua. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita tutup sesi ini, saya ingin mengambil beberapa hal yang menurut saya menjadi benang merah dari diskusi kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah attention, bahwa di era digital, informasi pemerintah tidak otomatis mendapatkan perhatian hanya karena informasi tersebut penting, tapi kita harus juga memahami bahwa masyarakat, bagaimana cara masyarakat mengkonsumsi informasi tersebut. Dan yang kedua adalah trust. Ketika perhatian sudah kita dapatkan, pekerjaan berikutnya adalah membangun kepercayaan. Dan kepercayaan tidak hanya dibangun melalui pesan yang bagus, tetapi juga melalui transparansi, respons, empati, konsistensi, dan juga tindak lanjut yang nyata. Dan yang ketiga dan terakhir adalah engagement. Karena tujuan akhirnya itu bukan hanya membuat warga melihat dan mengetahui sebuah program, tetapi juga bagaimana warga merasa didengar, dilibatkan, dan melihat bahwa komunikasi tersebut menghasilkan sesuatu. Saya rasa ini juga yang menarik dari pembahasan kita hari ini, bahwa Pak Abil tadi mengingatkan, Mas Abil mengingatkan bahwa pemerintah harus berhenti menganggap warga sebagai captive audience. Perhatian adalah sesuatu yang harus kita earn sebagai pemerintah gitu. Kemudian Pak Ciko juga mengingatkan bahwa teknologi itu adalah enabler, tetapi manusia tetap menjadi inti dari kepercayaan. Dan juga Pak Ferdinand juga menjelaskan bahwa kita harus men-treat kita harus men-treat sisi brand di dalam pemerintah sekarang punya social media dan juga panel-panel digital yang kita punya. Dan dari perspektif industri tadi juga, bagaimana caranya institusi itu membangun ekosistem, partnership, dan hubungan yang lebih dekat dengan audiensnya sendiri. Dan jadi mungkin pertanyaan yang kita bisa bawa pulang hari ini bukan berapa besar budget komunikasi kita,
tapi apakah masyarakat itu melihat, memahami, percaya, dan pada akhirnya bisa merasakan hasil dari apa yang kita komunikasikan. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang luar biasa. Pertama kepada Bapak Ciko Hakim. Terima kasih Pak Ciko. Kemudian kepada Bapak Ferdinand Octavilano. Terima kasih Pak Ferdinand. Dan last but not least yang paling senior di sini Bapak Abil Sudarman. Terima kasih Mas Abil. Terima kasih juga atas segala insight, pengalaman, dan juga perspektif yang udah dibagikan siang hari ini buat teman-teman semua. Semoga bisa memberikan dampak yang baik. Dan tentunya juga terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir siang hari ini. Dan juga kepada Jaki, teman-teman peserta Jaki and Fellowship Cities Forum 2026. Juga teman-teman JC sebagai penyelenggara, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah ini mungkin teman-teman yang belum, yang masih ada kesempatan bisa ikut next forum abis ini adalah ASCN dan juga penutupan ya. Jadi acara hari ini belum selesai. Masih ada acara berikutnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semua. Alhamdulillah waktunya sudah tidak terlalu ngaret ini. Pas sekali, luar biasa. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak. Saya Kevin Udaya. Saya pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.